Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat tanpa halangan sedikit apapun. Oke, hari ini kita akan belajar bersama lagi, masih di tema 5. Kali ini kita akan membahas tentang kemasan sebuah produk. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi tentang sebuah kemasan. Setiap kalian membeli produk apapun, pasti ada kemasannya, baik itu makanan, pakaian, maupun minuman. Kemasannya itu pasti beraneka ragam, tergantung di mana kalian membeli, produk apa yang kalian beli. Nah, di sini juga akan kita bahas mengenai produk suatu kemasan. Di sini ada bacaan, mari sama-sama kita baca. Kalian sudah siap? Yuk, mari sama-sama kita baca. Nah, selama berabad-abad, pada awalnya dahulu fungsi kemasan itu hanya sebatas untuk melindungi barang. Kita garis bawah ya, fungsi kemasan itu hanya untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa, biar mudah kita membawa barang. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, kemasan ini barulah terjadi penambahan nilai fungsional. Nah, kemasan dalam pemasaran ini mulai diakui sebagai kekuatan utama dalam persaingan pasar. Makanya sekarang produk itu kemasannya sangat menarik. Dibuat dengan packaging ya, kalau orang sekarang menyebutnya ya, packagingnya dibuat yang semenarik mungkin. Nah, pada awalnya, pada zaman dahulu itu, pada awal abad pertengahan, bahan-bahan kemasan ini hanya terbuat dari sederhana. Biasanya ada yang dari kulit, ada yang dari kain, kayu, keramik, ataupun kaca. Ya, hanya untuk sekedar melindungi pada saat dibawa maupun dari pengaruh cuaca dan lain sebagainya supaya barang tersebut tidak rusak. Nah, selain itu juga di sini kemasan itu berfungsi sebagai wadah agar barang itu mudah dibawa selama perjalanan. Itu ya. Kita lanjut ke bawahnya. Nah, di sini kita bahas lagi, ternyata pada ini kemasan ini mengalami perkembangan pada tahun ke-18 1980-an. Nah, di sini persaingan usaha itu semakin tajam. Kalangan konsumen, produsen itu berarti yang memproduksi suatu barang. Kalau konsumen itu yang mengkonsumsi, yang menggunakan suatu produk ataupun jasa. Nah, kalau distribusi, ini sekalian kita bahas ya, itu orang yang mendistribusikan. Di sini ada kata produsen, berarti yang memproduksi. Di sini produsen saling berlomba untuk merebut perhatian konsumen, ada kata konsumen juga, untuk bagaimana meningkatkan pemasaran dengan memperbaiki kemasannya, sehingga ini nanti bisa menarik perhatian. Nah, dari kemasan tersebut bisa menggambarkan keistimewaan produk dan juga sehingga nantinya bisa untuk membujuk konsumen membeli barang tersebut. Kalau kalian perhatikan semakin ke sini kan kalian melihat kemasannya aja kan sudah tertarik, padahal kalian belum tahu rasanya, belum pernah mencoba sebelumnya. Iya tidak? Misalnya nih, tadi di atas saya berikan contoh juga. Misalnya ini jamu pada zaman dahulu, ini jamu ya, kalau kalian pasti jamu gendong itu pernah juga dijual kan, itu pada zaman dahulu hanya menggunakan plastik biasa, plastik. Nah, kemudian ini berkembanglah kemudian menjadi botol plastik. Botol plastik. Nah, seperti ini ya, dibuat dalam kemasan-kemasan seperti ini. Kemudian ditempeli namanya jamu deso, cc-nya berapa. Tapi ini masih dalam proses dalam bentuk print-printan aja. Nah, hingga akhirnya yang modern sekarang kalian temui jamu tapi di packaging yang sangat menarik. Perhatikan kalau kalian. Botolnya masih sama menggunakan botol plastik. Tapi bentuk botolnya juga berbeda.
dibuat lebih menarik. Kemudian diberikan stiker. Kemudian plus menggunakan stiker. Kalau yang dulu itu plus menggunakan apa nih? Menggunakan tempelan kertas ya, sepertinya ya, print kertas. Sehingga kadang karena ini produknya minuman, jadi kadang-kala terkena air, jadi luntur ini. Tulisannya luntur. Tapi kalau ini karena menggunakan stiker, ini tidak mudah luntur. Kalian kalau diminta membeli, harganya sama, kalian milih yang A atau B? Saya yakin pasti kalian akan milih yang ini. Karena dengan membeli yang ini, kalian bisa sekalian upload buat Insta Story. Lagi minum jamu nih guys. Nah, tapi kalau kalian minum yang plastikan, habis minum, dibuang saja. Oke. Nah, lanjut, selanjutnya kita perlu tahu sebetulnya apa sih fungsi atau peran utama suatu kemasan. Secara umum, fungsinya itu ada 3. Yang pertama, untuk melindungi atau mengawetkan suatu produk. Misalnya melindungi dari sinar, panas, itu kan membuat rusak ya, cepat membusuk ya. Kemudian dari kelembapan udara, terpapar udara, oksigen, sehingga terkontaminasi bakteri dan kotoran lainnya. Sehingga produk makanan yang di sini tentunya akan tidak awet atau mudah untuk membusuk. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai identitas suatu produk. Nah, di situ di produk tersebut misalnya kayak jamu ini di depannya kan ada labelnya. Nah, labelnya ini kan di sini label ini berfungsi untuk menginformasikan ini produk dari mana, berapa mili, namanya, fungsinya, dan lain-lain, sehingga bisa diinformasikan kepada konsumen. Yang selanjutnya ketiga, untuk meningkatkan efisiensi. Nah, bisa untuk mempermudah penghitungan, kemudian memudahkan pengiriman, dan juga memudahkan untuk penyimpanan. Nah, kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi. Contohnya kayak produk makanan, misalnya kalian membeli mie instan ya, mie instan, di situ kan terdapat gambarnya. Dari kalian melihat kemasannya saja, kalian seolah-olah sudah bisa merasakan apa yang di dalamnya, padahal belum kalian bikin, ya enggak? Oke, itu untuk bacaannya. Jadi kemasan ini sangat penting sekali karena di sini bisa menggambarkan suatu produk yang ada di dalamnya. Dan juga kemasan sekarang ini bisa digunakan untuk menarik konsumen, sehingga kita harus kreatif dan juga inovatif untuk membuat kemasan yang menarik pada produk-produk yang akan kita jual. Seperti itu. Nah, kita langsung lanjut pada pertanyaannya. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Nah, di sini jelas tadi ya, di paragraf utama sudah dijelaskan fungsi kemasan pada mulanya. Nah, saya tebalin lagi. Kemasan, di sini ya, kemasan hanya untuk melindungi barang atau mempermudah untuk membawanya. Langsung saja kita tulis di bawah sini ya. Jadi, kemasan fungsinya, sebentar, ternyata saya belum ganti pulpen. Kita pakai ini saja. Pada awalnya hanya berfungsi untuk melindungi barang. Gini aja sudah boleh. Mohon maaf ya, ini tulisannya sedikit bukan sedikit ya, banyak jeleknya ya, karena ini masih
latihan menggunakan menulis di komputer juga tidak mudah. Oke, insya Allah semoga nanti dengan sering berbagi sama kalian, belajar bersama, tulisannya juga makin bagus. Oke, selanjutnya sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Kita ringkas saja ya. Yang pertama, tadi fungsinya untuk apa? Untuk melindungi dan mengawetkan produk. Nah, kemudian selanjutnya untuk apa? Yang selanjutnya itu untuk sebagai apa tadi? Untuk sebagai bisa sebagai identitas produk. Kemudian bisa sebagai meningkatkan efisiensi. Nah, oke, seperti ini saja. Kemudian poin yang ketiga, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita membuat kemasan yang sangat menarik. Sebentar, karena ini soalnya panjang, itu kalau saya butuh dicoret-coret. Dicoret-coret dulu. Kita ambil poin pertanyaannya itu apa. Dalam berbagai kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang sangat menarik dan aman untuk dikonsumsi merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Kalau menurut kalian apa nih? Nah, ini kalau saya hanya menggarisbawahi dari kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari wirausaha. Oke, jadi di sini kembali ke fungsi kemasan. Fungsi kemasan adalah untuk melindungi dan mengawetkan produk. Serta untuk menarik konsumen supaya membeli produk kita. Sehingga wirausaha harus kreatif dan inovatif ya. Artinya dia harus juga berinovasi, berbeda dari yang lain ya. Untuk membuat kemasan yang menarik. Ini saja. Oke. Nah, pastinya kalau kalian sama menyimak juga bisa sambil membaca tulisannya ya. Sekali lagi mohon maaf tulisannya ini karena saya masih belajar juga menulis di komputer. Ini amati kemasan berbentuk prisma segitiga, permen coklat. Nah, itu saja terkait tentang produk kemasan pada pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan nantinya bisa menjadi jalan kalian meraih kesuksesan masing-masing. Tetap semangat belajar.
Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.